Kenapa Nawas? Kenapa? Hah? Kamu mimpi buruk ya? Iya, Kak. Nawas mimpi kita dijadikan mangsa harimau, Kak. Sama Ratu Bilqis. Ya udah. Tenang Nawas, tenang. Itu cuma mimpi buruk. Udah. Tenang ya. Ini kita sholat tahajud aja yuk. Iya, Kak. Yuk kita tayamum dulu ya. Ya. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari kekejaman Ratu Bilqis. Rabbana inna dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Assalamualaikum. Salam. Maaf ya bikin kalian kaget. Ini aku bawain makanan buat kalian. Ampun. Terima kasih ya Tuan Putri. Tuan Putri baik sekali. Ayo ambil. Tapi Tuan Putri, percuma kami makan. Besok kan kita nggak bisa makan lagi. Iya Tuan Putri. Tadi kan Putri Alia bilang kalau kita besok jadi sasaran berburu. Maafin kakakku ya. Kakakku itu emang sedikit jahat. Tapi kalian tenang aja, ya. Aku yakin kalian besok masih bisa cerita. Soalnya ibuku udah tertarik banget sama cerita kalian. Jadi Nawas besok bisa makan lagi dong. Iya Nawas. Ayo ambil. Nawas, makan dulu. Kamu juga harus makan. Urusan besok kamu serahin aja semuanya sama Allah. Allah pasti nolong kamu sama adik kamu. Iya Putri. Ayo ambil. Mana anak-anak itu? Iya, kok nggak ada? Kok belum siap? Ya, balik lagi tidur. Pengawal, siapkan mereka. Siap. Gofur, itu mereka ngapain di dalam? Beta saya sabar tunggu. Beta mau bilang langsung. Beta teriak aja. Kalau begitu, sekarang beta panggil mereka. Woi, cepat! Apaan sih? Kata Opung, mengganggu orang sholat nanti dapat celaka. Bukan begitu, Gofur. Ini kalau sampai nanti Ratu Bilqis tunggu kita terlalu lama, kita juga yang dimarahin. Ngerti nggak? Pakai ini dong. Ya sabar, oke? Sabar. Assalamualaikum. Akhirnya mereka selesai. Sekarang juga beta paksa dia. Apalagi kotak amal, apalagi? Sabar dulu. Kata Opung juga, habis sholat itu harus berdoa dulu. Jadi mereka mau berdoa. Ya Allah, ampuni segala dosa Wan Abdul dan Wan Gofur ya Allah. Lancarkanlah rezeki mereka ya Allah. Itu mereka berdoa, mendoakan kita. Si Abu Nawas doain kita. Aduh benaran, mereka mendoakan kita. Itu kita harus bagaimana? Ya, bilang amin. Amin ya Allah. Lama banget sih manggilnya. Ya mungkin mereka lagi sholat, Kak. Itu bukan urusanku. Dasar pemalas. Sabar, Kak. Rupanya harus aku yang manggil. Eits! Kamu tunggu di situ. Jangan kemana-mana.
Berikan kami emas sekarung, ya Allah. Ini jawaban dari Allah nih, ya Allah. Kita kaya nih, kita kaya. Terkabul, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Aku janji aku akan berbuat baik. Dan aku sedekahin buat anak yatim. Iya, Terima kasih, ya Allah. Dul, kamu jangan sampai sombong ya. Kita berdua, ya. Aku sayang kamu. Terima kasih, ya Allah. Kamu buka, aku nggak berani lihat aku ngilu. Kamu buka, lihat panggilan saya, panggilan tahu. Terima kasih, ya Allah. Allah baik banget. Gimana kondisinya, Pur? Bagi dua ya, Pur. Ya Allah. Gimana? Besok ya? Gara kamu nih. Hah? Kalian di sini malah berdoa nggak jelas. Ini juga nggak jelas. Iya, Tuan Putri. Maaf Putri Alia, kita nggak bisa memanggil kedua anak itu karena mereka sedang berdoa. Iya, betul. Sudah pergi sana kalian. Dasar penakut. Iya, Tuan Putri. Hei, kalian harus keluar dari sini. Kami lagi berdoa, Tuan Putri. Oh, kalian mau melawanku? Kalau kalian nggak mau keluar dari sini sekarang juga, penjaga akan kusuruh menggantung kalian di sini. Masih mikir juga? Baik, aku gantung anak kecil ini dulu. Iya. Ayo cepat, jangan membuat ibundaku menunggu kalian. Apa yang membuat mereka begitu lama? Biasa ibunda, mereka malah santai-santai sholat. Biar mereka melawan, mereka akan tahu akibatnya nanti. Pengawal, bawa dua bocah ini masuk ke dalam kerangkeng. Cepat. Masuk. Yo, buka aja. Pegang ini, Abu. Apa ini, Tuan Putri? Itu tasbih milik ibu kandungku. Ulama di Mekah yang memberikan padanya. Baiklah, Tuan Putri. Yang mulia Ratu, saya mohon lepaskan Abu dan Nawas. Kasihan mereka di kerangkeng yang mulia. Iya, yang mulia Ratu. Kasihanilah mereka. Diam kalian semua! Kalian semua pikir kalian siapa berani perintah-perintah saya? Apa kalian semua mengikuti kerangkeng seperti mereka berdua? Pengawal, singkirkan mereka. Siap. Baik, minggir. Minggir kalian semua, minggir. Kalian tidak berhak menghalangi ratu, minggir. Saya capek. Bosan lagi. Iya, Bunda. Mana masih jauh lagi? Dirikan tenda. Saya mau istirahat. Saya sedang bosan. Jadi kamu harus ceritakan kepada saya cerita yang paling seru. Baik, Paduka Ratu. Aku makin benci melihat mereka. Kenapa Ibunda senang sekali dengan cerita mereka? Baik, Paduka Ratu. Jadi begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang anak yang baik hati bernama Laras. Dia tinggal bersama saudara kirinya bernama Dewi
dan ibundanya yang sangat jahat. Iya, Bu. Makan malamnya mana? Lama banget sih. Perih tahu nggak? Makanya kalau jalan pakai mata, capek. Tahu ya? Maaf. Perih tuh. Untung ya ayah kamu sudah pulang. Kalau enggak, habis kamu. Ujang, tolong turunin barang-barang ya. Ya, situ aja. Ayah. Ayah udah pulang. Bawa apa ya? Ini sedikit oleh-oleh. Ini buat kita semua kah? Iya, pasti dong. Laras mana ya? Kok nggak nyambut ayah? Laras. Kamu itu dari mana, Nak? Tadi Laras habis nyiapin makan malam ya di dalam. Wah, kebetulan. Ayah juga lagi lapar. Ayo kita makan yuk. Nih, tambah lagi ya. Makanannya enak sekali ya. Siapa dulu dong yang masak? Ini semua ibu lo yang masak. Dibantuin sama Dewi. Ibu makin pintar memasak ya. Laras, Ayah. Laras, ayah merasa bahagia malam ini. Ayah rasa keputusan ayah untuk menikah dengan Ibu Lasmi adalah pilihan yang tepat. Bukan cuma sayang sama ayah, dia juga sayang sama kamu, Nak. Laras, kamu juga merasa bahagia, kan? Ayah bahagia kalian bisa hidup rukun bersama. Bukan seperti cerita-cerita yang ada di dongeng antara anak dan ibu tiri. Ayah sayang banget sama kamu. Hati-hati ya, pulang ya. Iya. Selama ayah pergi, kalian yang rukun ya. Ayah tenang saja. Ayah selesaikan tugas ayah di kota. Kami bertiga di sini akan baik-baik saja. Ya? Ayah jangan lama-lama ya di sana. Kamu jangan sedih ya, Nak. Ayah akan cepat pulang kok. Kamu mau dibawa oleh-oleh apa dari kota? Laras nggak mau apa-apa kok ya. Laras cuma mau ayah cepet pulang aja. Ya dah. Ayah jalan dulu ya. Iya, ya, hati-hati ayah. Ya, Nak.
Iya, Nak. Insya Allah, ayah akan pulang cepat. Ya. Sudah Laras, ayo, nanti ayah terlambat loh. Hati-hati ya. Sini kamu. Cepat kamu. Heh, dengar ya. Selama ayah ke kota, kamu udah nggak bisa lagi manja-manja. Kamu harus ikutin apa kata ibu. Ngerti kamu? Dan apa kata Dewi? Dan sekarang kamu masuk. Kamu bersihkan rumah, cuci piring, cuci baju, dan masak buat kami. Ibu, Laras kangen sama Ibu. Kapan, Bu? Kapan kita ngumpul-ngumpul kayak dulu? Kita harus cepat-cepat menyingkirkan Laras. Karena kalau tidak, perkebunan teh itu pasti akan jatuh ke tangannya. Bu, gimana kalau kita ceburin dia aja ke sungai? Kan dia nggak bisa berenang. Biar hanyut ke bawah arus deh. Benar kan? Ayo. Bukannya kerja, malah ngelamun. Kalau kayak begini kapan selesainya? Orang sudah meninggal aja masih ditangisin. Daripada kamu terus-terusan sedih, ya, Sebaiknya Leonti. jangan, Bu, jangan. Jangan, Bu, jangan. Leontin, Bu, Leontin. Ayo Laras, ambil Leontinnya. Ambil. Mudah-mudahan tidak ada buaya yang memakan badan kamu. Ambil. Nanti bangun loh. Gimana kalau ayah nanya tentang Laras? Ya, tenang aja. Nanti kita bilang saja ke ayah kalau dia tewas diterkam binatang buas. Siapa? Siapa yang rela diterkam binatang buas? Hah? Ayah sudah pulang. Bukannya besok atau lusa? Ini gimana sih?
ditanya, malah balik tanya. Sekarang, jawab pertanyaan saya. Siapa? Siapa yang tewas diterkam binatang buas? Laras, ayah. Laras. Laras mati diterkam binatang buas. Ya. Ibu jangan bercanda, Bu. Laras nggak mungkin meninggal. Iya. Itu semua gara-gara Laras bandel. Dia nggak nurut sama ibu pas ibu ngelarang dia ke hutan. Iya. Laras, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin Laras meninggal. Nggak mungkin anak sayangan saya meninggal. Nggak mungkin. Laras. Aku di mana ya? Tolong ibuku hilang. Mana ya? Duh, gimana ya? Sekarang udah malam. Aku mau pulang. Tapi pasti aku disiksa lagi sama ibu tiriku. Tapi kalau aku nggak pulang gimana? Nanti kalau ayah nyariin aku gimana? Dia pasti sedih. Aduh, gimana ya? Mana di hutan sana banyak suara serigala lagi. Kamu tenang aja, Laras. Aku akan mengantarmu pulang. Tapi gimana caranya? Kamu bawa aku aja. Nanti aku akan menunjukkanmu jalan pulang. Pakai apa ya? Ikan Mas, kita di mana sih, Mi? Tenang, Laras. Ini jalan menuju rumah kamu juga kok. Keluar dari hutan ini, kita akan ketemu kampung. Laras, jangan takut. Kamu harus berani hadapi mereka. Gimana nih? Aku takut. Mas gimana nih? Laras, lari.
Berjalan waktu, lalu begitu jauh, berganti kisah, berganti cerita, mewarnai hidup manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia di dunia. Berjalan waktu, lalu begitu Laras, jangan takut. Kamu harus berani hadapi mereka. Gimana nih? Aku takut. Terus gimana nih? Laras, lari. Terus pergi kalian pergi. Pergi, jangan ganggu aku lagi. Ikan, gimana nih, aku udah gak kuat. Ayo Laras, lari aja. Gimana nih? Kamu harus kuat. Kamu harus kuat, Laras. Terus pergi, jangan ganggu aku. Ikan, gimana nih, aku udah gak kuat. Pergi. Maafkan ayah. Dan seharusnya pergi dari ini. Ayah salah, Nak. Pak Surya, istighfar Pak. Astagfirullahaladzim.
sekarang udah sampai di kampungku. Tuh, rumahku ada di depan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu siapa yang meninggal ya? Loh, kok ada ibu sama Dewi? Laras, kok kamu masih hidup? Iya. Katanya kamu sudah dimakan binatang buas. Jangan-jangan kamu... Laras? Bu, ini siapa ya Bu yang meninggal? Laras, maafin Ibu, Nak. Ibu, ini... Ayo jawab dong Bu, ini siapa yang meninggal? Siapa Ibu kasih tahu Laras siapa yang meninggal? Ini... Laras, yang sabar ya. Jadi ini... Gak mungkin... Ayah gak mungkin meninggal. Ayah... Laras, kamu harus ikhlas, Laras. Istighfar, Laras. Kamu semua sama ayah saya. Ayah jangan tinggalin saya. Jangan bawa ayah saya. Jangan bawa saya mohon. Saya nggak bisa siapa lagi. Saya mohon, jangan bawa ayah saya. Saya mohon jangan bawa ayah saya. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah, dan berikanlah mereka tempat yang nyaman di sisimu. Ya Allah. Mana makanan pesananku? Masa makanan cuman toge sama ikan asin? Uang Laras sudah nggak cukup lagi, Bu, buat beli makan. Makanya kalau kerja itu cari uang yang getol. Hari gini mana ada yang mau makan seperti itu? Nggak ada. Makanya, kalau susah nggak usah ngajak-ngajak orang. Siapa suruh perkebunan teh sama rumah mewah dijual? Ya ampun, Wi. Itu kan buat bayar utang-utang ayah. Lagian masih untung kok kita dikasih tempat gratis gini sama juragan Toib. Gratis sih gratis. Tapi siapa yang betah tinggal di gubuk kayak gini? Ya ampun, Wi. Kita tuh harus bersabar. Aku harus kayak gimana lagi? Yang penting kita ikhlas sama tawakal terus. Udah. Ceramah mulu. Pokoknya hari ini kami makan enak. Ngerti kamu? Ayo sayang. Mana? Kata orang hutan ini serem. Hah, buktinya biasa-biasa aja. Hutan larangan dia bilang. Mat. Itu masnya, Mat. Gede banget, Mat. Iya, Dul. Masa gede banget? Wah, kita bakal kaya ini, Dul. Iya, Mat. Ngangkat berdua aja kagak kuat, Mat. Jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, Mat. Ini rezeki kita, Mat. Ya, yuk, kita ke sana, Dul. Kita bisa kaya, Mat. Bener, kita bakal kaya nih, Dul. Iya, Mat. Lihat emas itu. Suara apa itu?
Pokoknya kita harus cari akal biar kita bisa cepet kaya lagi. Aku nggak mau tinggal di rumah gubuk terus. Apa kata orang nanti? Iya. Ibu juga nggak mau lama-lama jadi orang miskin. Ada ular besar! Ada ular besar! Ular mang. Ada apa ini teriak-teriak? Ada mas besar! Aduh, ular besar di hutan! Iya mang, tadinya kita kira itu emas, makanya kita mau ambil. Ternyata itu ular bersisik emas mang. Hah? Kalian berani masuk hutan larangan itu? Itu kan tempat tinggal ular ganas. Ayo, kita cabut aja. Ya besar. Masih besar, ular besar. Ular bersisik emas. Ayo deh, kita pulang sekarang. Ayo. Kan, kok ibu tiriku makin jahat ya sama aku? Kamu sembunyiin apa di situ? Gak ada apa-apa kok, Bu. Tadi Laras cuma ngecek air ada atau enggak. Alah. Jangan, Bu. Jangan. Jangan, Bu. Jangan dong. Bu. Jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Bu, jangan. Dewi, cepat kamu ambil pisau yang paling besar dan paling tajam. Jangan, Bu. Jangan potong ikan masnya. Jangan, Bu. Bu, jangan dipotong ikan masnya. Siapa yang mau potong ikan emas? Orang kita mau potong ular bersisik emas itu kok. Ular bersisik emas? Bu, ular itu kan terkenal ganas. Pisau setajam apapun nggak bisa motong ular itu. Jangan sok ngelarang kamu ya. Asal kamu tahu aja, setelah kami bunuh ular itu dan kami ambil sisik emasnya, maka kami akan jadi kaya raya. Dan kamu akan kami buang. Ngerti kamu? Kenal? Mana ya ular sisik emas itu? Perasaan nih tadi kita udah muter-muterin hutan nggak ketemu-ketemu ya. Pokoknya kita nggak usah menyerah. Kalau ketemu ular itu, ibu langsung bunuh. Ibu. Jangan berisik. Siapa yang berisik, Bu? Itu tadi kamu mendesis seperti ular. Enggak, Bu, enggak. Ibu salah denger kali. Hah? Jangan-jangan itu suara ular yang kita cari. Ibu Dewi, tolong balikin. Ibu Dewi, tolong. Berjalan waktu lalu begitu. Jangan berisik. Siapa yang berisik, Bu? Itu tadi kamu mendesis seperti ular. Enggak, Bu, enggak. Ibu salah denger kali. Hah? Jangan-jangan itu suara ular yang kita cari. Enggak, aku nggak boleh diam di sini. Aku harus susul mereka. Aku harus nyegah mereka supaya nggak membunuh ular itu. Ya, kamu tunggu sini ya. Laras, tunggu. Aku akan melindungimu, Laras. Kamu terlalu mulia untuk terus hidup menderita. Mana tuh ularnya? Mana? Dia sih ular itu nggak di sekitar sini lagi, Bu. Apa kita nggak boleh pulang ya sebelum kita bunuh ular itu? Ya? Iya. Ibu, Dewi, kalian di mana sih? Dewi,
Itu kan buntut ular sisik emas. Oh, buntutnya aja besar. Dan sisik emasnya banyak. Kalau kita dapat emas itu, kita akan kaya raya. Ibu, di mana sih mereka? Ibu Dewi. Udah ibu aja. Ini siapa? Ibu! Dewi! Ibu! Dewi! Aduh! Dewi! Laras! Laras! Tolong ibu, Laras! Laras! Laras, tolong ibu! Ibu Dewi, tolongin aku! Ibu! Dewi, tolongin aku! Aduh, Ibu Dewi, tolong! Ibu Dewi! Tolong! Ya Allah, Dewi, Ibu! Aduh! Ibu Peri! Ibu Peri, tunggu! Kok dia masuk ke rumah aku sih? Dia siapa ya sebenarnya? Aku harus tahu. Ibu Peri, loh, Ikan, kok kamu ada di sini sih? Gak apa-apa, Laras. Tadi aku lompatnya ketinggian. Ya ampun. Kamu tahu nggak siapa tadi yang nyelamatin aku? Tadi itu, kamu ingat nggak sih Ibu Peri yang nyelamatin aku waktu aku tenggelam di sungai? Nah, dia yang nyelamatin aku tadi. Syukurlah, aku ikut senang, Laras. Ikan, kalau misalkan gak ada aku, kamu jangan nakal dong. Kalau kamu lompat-lompat kayak tadi gimana? Ya, kalau jatuh gak ada aku, nanti kamu gak ada yang nyelamatin kayak tadi ya. Ya tuh, Bu. Si Laras makin lama makin gak bener. Masa ngobrol sama ikan emas, Bu? Ih, itu anak makin hari kelakuannya makin gak waras. Bu, sebelum tingkah laku dia makin gak beres, mendingan kita potong aja ikan mas ya. Kita kan udah lama gak makan enak juga. Bener kamu. Laras! Iya, Bu. Makanan apa ini, ha? Ikan asin melulu. Tahu, kamu gak ngerti ya? Jangan samain lidah kita sama lidah kamu dong. Orang kampung udah melarat. Tapi Bu, Laras sudah nggak punya uang lagi buat beli makanan. Aduh, uang itu gak bakal datang kalau nggak dicari. Males dasar. Mumpung sekarang masih siang ya. Sekarang juga kamu keluar dan jangan kembali kalau belum bawa duit dan makan yang enak. Cepetan, apain belum cari? Iya Bu, Laras pergi dulu ya Bu. Ayo cepet. Ayo cepet.
ini ikannya nih. Oh, jadi selama ini kamu nginep di rumahku ya? Gak pakai bilang-bilang, gak sopan kamu. Sekarang giliran kita yang minta jatah. Kamu akan kita goreng. Dan pastinya kita bakal makan enak. Susah banget sih. Laras, tolong. Aku mau digoreng sama ibu tirimu. Laras, tolong aku. Ikan Mas, kok aku bisa lupa bawa kamu ya? Ikan Mas, Ibu. Astaga, Ibu. Ini kan ikan mas aku. Iya, ini ikan mas yang kita temuin di dapur. Enak ya? Gurih Banget. Tapi kan ini punya aku, Bu. Dia mau dimakan lagi. Ah, kamu telat. Ya udah tuh makan, tinggal tulangnya. Ibu kok tega banget sih. Laras tuh rela diapain aja sama ibu. Laras mau kok. Apa aja disuruh sama ibu Laras mau. Tapi jangan sentuh ikan ini. Ini punya aku, Bu. Dia sahabatku satu-satunya. Yang tega tuh kamu, egois. Mau enak sendiri aja. Kamu tuh apa udah sinting? Hah? Bersahabat sama ikan. Otak kamu tuh udah konslet ya? Ini kan cuma ikan mas. Kalau udah gede ya dimakan, kenapa disayang-sayang? Bu, ikan ini tuh bukan ikan biasa. Dia temen aku. Serah deh. Mau ikan biasa kek, mau ikan luar biasa kek. Emang tuh ikan bakal bikin kita kaya. Kan maafin aku ya. Seharusnya aku gak ninggalin kamu tadi di rumah. Seharusnya kamu ikut sama aku. Terus aku sekarang sama siapa? Aku sendirian, gak punya teman lagi. Maafin Laras ya, Ikan. Selamat jalan Ikan Mas. Kamu adalah sahabat terbaikku. Kalau aku sedih, kamu selalu yang bikin aku ketawa. Tapi gini, aku nggak tahu jalanin hidup sama siapa. Mungkin sekarang kamu di sana udah sama ayah dan ibuku. Kamu udah tenang di sana. Sedangkan aku nggak tahu gimana nasibku besok, lusa dan selanjutnya. Laras, itu anak ya, otaknya ada di mana ya? Ikan diajak ngobrol, ikan mati ditangisin, terus dikubur pula. Aduh, emang tuh anak otaknya udah gak bener kali ya. Ikan mas mati aja dilakuinnya kayak gitu. Cepat! Kamu lihat tuh, nak.
ada pohon emas tumbuh di halaman kita. Beneran, Bu? Pohon emas, Bu. Kita bakal jadi kaya, Bu. Astaga, kok bisa sih ada pohon raya, Bu? Nanti kita bisa beli rumah baru. Bener, kita kaya. Banyak banget, Bu. Astaga. Pohon emas. Iya, Ibu tahu. Tapi kita tunggu saja tanggal mainnya. Ibu akan usir dia. Berjalan waktu lalu begitu jauh. Gimana sayang? Kamu suka? Suka banget, Bu. Akhirnya impian kita menjadi kenyataan. Kita udah nggak perlu lagi tinggal di gubuk yang jelek itu, ya kan? Kita sekarang menjadi kaya raya. Dan kita bisa beli apa aja yang kita mau, Bu. Tentu sayang. Dan kita udah nggak perlu lagi bersusah payah. Karena kita sudah mempunyai pohon emas itu. Dan Laras tetap menjadi pelayan setia kita. Assalamualaikum, Cu. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Nek? Nenek dari pagi belum makan. Perut nenek sakit sekali. Apa ada makanan sedikit saja buat nenek, Cu? Nenek belum makan ya dari pagi. Ya udah, Nenek duduk dulu sini. Duduk dulu, Nek. Nenek tunggu di sini dulu ya sebentar, biar saya ambilkan makanannya. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa makan juga. Bu, si Laras makin hari makin gak bisa diatur. Iya, Ibu tahu. Tapi kita tunggu saja tanggal mainnya. Ibu akan usir dia. Lagian Ibu, dia di rumah juga gak ada gunanya, cuman bikin susah aja. Kita bisa gaji pembantu yang lebih baik daripada dia, Bu. Iya sayang, tapi Ibu kan nggak mau uang kita berkurang hanya untuk membayar pembantu. Mendingan kita perbudak tuh Laras. Iya juga sih, Bu. Nek, ini makanannya. Makasih, Cu. Mudah-mudahan Gusti Allah memberikan harta yang berlimpah untukmu. Sama-sama ya, Nek. Tapi Nenek harus cepat-cepat pergi dari sini. Kalau enggak, nanti ibu tiri saya datang. Saya takut dimarahin, Nek. Ibu, kamu mau jadi malaikat penolong ya kamu ya? Hah? Bu, tolong kasih makanannya, Bu. Nenek ini belum makan seharian, Bu. Lagian makanan di dalam masih banyak kok, Bu. Ini tuh nggak berarti apa-apa buat ibu, ini cuma sedikit, Bu. Kamu pikir beli makanan itu nggak pakai duit apa? Hah? Tuh. Bu, ini udah keterlaluan, Bu. Hari ini dia kasih makanan, besok dia kasih yang lain. Lama-lama harta kita makin habis, Bu, dikasih ke orang. Mendingan ibu usir dia aja. Nggak ada gunanya juga kok dia di sini. Bu Laras mohon, Bu. Jangan usir Laras, Bu. Laras mohon, nanti Laras tinggal di mana, Bu? Siapa yang peduli? Hah? Lagian kamu itu bukan apa-apanya kami. Kamu itu cuma gembel busuk peninggalan Bapak Surya yang tua bangka itu yang cuma bikin kami hidup susah dan melarat. Ibu Peri? Kamu gak usah bersedih, sayang. Sebentar lagi kesedihanmu akan berakhir. Berjalan waktu lalu begitu. Bu Laras mohon, Bu. Jangan usir Laras, Bu. Laras mohon, nanti Laras tinggal di mana, Bu? Siapa yang peduli? Hah? Lagian kamu itu bukan apa-apanya kami.
Kamu itu cuma gembel busuk, peninggalan Bapak Surya yang tua bangka itu, yang cuma bikin kami hidup susah dan melarat. Sekarang juga kamu pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Laras mohon, Bu. Pergi. Bu Laras mohon, jangan usir Laras, Bu. Laras mohon. Bu, jangan usir Laras. Jangan Laras tinggal di mana. Bu, Pergi. Udah, pergi sana. Cepat pergi. Kamu juga dari tua. Pergi cepat. Cepat. Pergi. aku sekarang benar-benar gak punya siapa-siapa lagi. Ibu Peri? Kamu gak usah bersedih, sayang. Sebentar lagi kesedihanmu akan berakhir. Karena kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Sekarang aku akan memberikan pelajaran yang setimpal untuk ibu dan saudara tirimu itu. Sekarang hidup kita bebas, sayang. Kita kaya raya. Kita miliki semua apa yang kita mau. Dan aku bakal jadi putri tercantik sejagat raya ini. Iya dong, sayang. Dan ibumu ini akan menjadi wanita terkaya. Oh, tercantik juga dong, ya kan? Dong. Aku pengen beli kereta kuda yang terbuat dari permata yang banyak banget. Jangan khawatir kamu. Akan ibu belikan dengan kuda yang putih. Oh, cantik sekali, sayang. Assalamualaikum. Apa itu? Gajah. Oh, pengemis itu lagi. Mau apa? Wahai orang kaya, berikanlah sedikit saja rezekimu untuk nenek yang tua ini. Pengemis busuk. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Ayo pergi. Sedikit saja. Karena itu tidak ada artinya apa-apa untukmu. Juga tidak akan mengurangi rezekimu. Bahkan akan menambah rezekimu lebih berlimpah ruah. Mana mungkin harta kita bakal bertambah kalau dibagi ke orang terus. Pengemis busuk. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Baiklah. Ternyata hati kalian benar-benar sudah jadi batu. Dan jiwa kalian kikir. Kalian nggak sadar dari mana kekayaan ini kalian dapatkan. Dan ingat, orang seperti kalian tidak pantas dan tidak ada tempat di muka bumi ini. Udah pergi sana. Ayo pergi.
berjalan waktu lalu begitu. Ibu pegang tangan Laras ya, Ibu pegang. Ibu. Ibu! Ibu! Sekarang tugasku untuk melindungimu sudah selesai, Laras. Dan kamu sekarang pantas untuk bahagia selamanya. Kasihan Nawas. Dia masih kelaparan dan haus. Kok berhenti? Mohon maaf Paduka Ratu. Tapi perut hamba lapar. Tenggorokan hamba kering. Mungkin hamba terlalu banyak cerita. Iya Ratu, kasihan dia. Ya sudah. Pengawal, berikan 2 bocah ini makanan dan juga minuman. Maaf Ratu, makanan belum selesai dimasak. Dan minuman juga habis Ratu, belum ambil lagi. Ada air di sungai Paduka Ratu. Apa diambil sendiri aja Paduka Ratu? Kalau begitu kamu langsung aja ambil minum sendiri di sungai. Pengawal, kawal dia, jangan sampai kabur. Siap, maaf Paduka Ratu. Pengawal kebetulan semuanya lagi repot dan sibuk masing-masing mengurusin kuda, mandiin kuda setelah memandiin aku. Hah? Ya sudahlah Ibunda, biar dia pergi sendiri. Kalau misalnya dia kabur, kita gantung saja duluan adik. Setuju. Kamu kabur ya, adik kamu. Siap Paduka Ratu. Nawas, kamu tunggu kakak ya. Kakak mau ambil minum dulu. Kerangkeng yang kecil ini. Ayo, bangun. Cepat.
Abu memang anak yang cerdik. Berjalan waktu lalu begitu. Aduh, itu Putri Alia. Aduh, ini nafsu banget sih pengen ngebulu aku. Aduh, gimana nih? Dasar Putri jahat. Kamu kenapa, Nawas? Kamu terlihat cemas. Tuan Putri, Kak Abu sudah pergi lama. Saya khawatir Kak Abu ada apa-apa. Kamu tunggu di sini ya. Di mana dia? Awas deh kamu kalau ketemu. Tung dia nggak lihat. Gimana bocah itu? Hei, jangan harap kau bisa lolos. Jangan harap kamu bisa lolos ya. Hei, kalian! Ini apa lagi sih? Kalian mau kemana? Kalian dicariin sama Ibunda Ratu. Gawat. Kalau sampai ibu tahu kejadian sebenarnya, aku bisa dihukum. Jangan sampai Abu mengatakan yang sebenarnya. Udah bilang aja aku lagi mana burung. Tapi udah, kita kembali. Tung, Putri Alia udah nggak ada. Tuan Putri, mana kakak saya? Kayaknya kakak kamu itu kabur. Pura-pura haus, sudah sampai di sungai, lari deh. Tidak mungkin Kak Abu tinggalin saya. Pasti ada sesuatu. Tuan Putri, saya mau cari Kak Abu. Siapa kalian? Ubah. Saya nggak bermaksud jahat kok. Damai. Kita dapat makanan. Kita pesta. Ya. Ada lagi. Ibunda, lebih baik langsung saja kita hukum si kecil ini. Karena kakek pengkhianat. Jangan, Tuan Putri. Saya mohon. Salah. Pengawal, bawa mereka ke... Tidak. Menurut saya, dia belum saatnya mati.
dia harus melanjutkan cerita kakaknya. Kamu tahu? Saya nggak tahu, Paduka Ratu. Soalnya kabut cerita sampai situ. Kamu itu kalau cerita jangan tanggung. Saya mau tahu. Maaf Paduka Ratu, tapi ini kan bukan salahnya Nawas. Iya Paduka Ratu. Terus bagaimana aku tahu ceritanya akan berakhir? Bagaimana aku tahu akan tamat? Bagaimana coba? Berarti kita harus cari ke Abu, Paduka Ratu. Soalnya nggak mungkin dia kabur. Pasti dia ada masalah. Abu memang anak yang cerdik. Kita pesta! Kita pesta! Kita pesta! Kita pesta! Mau diapain? Mau diapain? Mau direbus, mau dimakan. Jangan aku gak enak, aku gak enak. Mau apa? Tolong! Ini masak mana sih? Masih dimakan. Ali, kamu tuh apa-apaan sih? Umi berani pegang-pegang anak saya. Asal kamu tahu, kamu tuh orang miskin. Udah cari kerja sana. Pakai deketin anak saya. Ayo. Ya dia kan sekarang mendadak kaya. Dan dia sama Lela tuh udah deket, Bi. Dan Umi dan Abinya Lela itu udah setuju sama dia. Abi juga heran, kenapa Alibaba bisa kaya mendadak?